selanjutnya saya akan menanyakan aspek tentang fasilitas. Yang pertama itu fasilitas apa yang tersedia di sini? Kalau fasilitas di Akademi Bahagia itu bisa dikatakan udah cukup mumpuni ya, komplit gitu. Dari mulai kalau internal menurut kami udah komplit, misal kamera, mikrofon, terus lighting, terus apa lagi, meja, kursi, segala macam ya. Tapi kalau untuk eksternal yang bisa dipakai itu misal tiker, tempat, buku, sound system dan mikrofon gitu. Terus misal papan tulis gitu. Fasilitas juga termasuk PS4, kita punya PS4. PS5 belum beli gitu. Mungkin nanti kita beli PS5, PS6 belum ada. Nah, fasilitas itu karena itu penting ya untuk kadang refreshing gitu. Atau mungkin ya hal-hal kita punya sepeda, punya mobil di belakang gitu. Lupa nggak dong minimal. Ya itulah, ini menurut kami udah cukup mumpuni untuk di komunitas. Dan kalaupun nggak punya, biasanya kita minjem warga sekitar. Misal nggak punya palu, kita minjem warga sekitar. Misal nggak punya apalagi apa gitu, kita minjem tetangga-tetangga. Selanjutnya itu bagaimana aturan penggunaan fasilitas tersebut? Oke, kalau sound, speaker, terus tempat, buku itu bisa diakses secara umum gitu. Secara umum, jadi teman-teman misal bikin acara di sini bisa pakai itu secara gratis gitu. Terus kalau yang lain-lain tadi yang aku sebutin kayak PS4, PC atau mungkin kamera itu belum bisa dipakai secara umum gitu. Jadi ya mohon maafnya di situ, maksudnya misal minjem, wah mas aku mau minjem kamera gitu. Ya kalau tanpa ada anak Akademi Bahagia nggak bisa gitu. Kalau mobil kebetulan kita rentalkan juga, tapi khusus untuk anak-anak komunitas. Jadi belum bisa untuk boleh pakai dipakai luar komunitas, tapi harus ada anak komunitas yang menemani sopirnya gitu. Jadi nggak bisa dilepas kunci gitu. Paling itu kalau ini. Baik, selanjutnya itu dari semua fasilitas itu yang paling sering digunain itu apa? Yang paling sering digunain jelas PC, kamera. Kalau yang untuk luar biasa pasti tiker sama sound system gitu. Biasanya kita anak-anak luar biasa pakai itu tiker, sound system sama buku ya, sama buku sering dipakai. Walaupun ya kita belum bisa memberikan fasilitas pembinjaman buku untuk dibawa pulang gitu. Tapi kalau untuk dibaca di sini 24 jam nggak apa-apa selama bukunya masih di sini gitu. Dan kita selalu percaya bahwa orang-orang yang di sini adalah orang-orang baik. Jadi kita percaya bahwa nggak ada tuh kayaknya pencuri buku gitu. Jadi ya udah biasa aja. Siapa biasanya yang merawat fasilitas tersebut? Ya biasanya yang merawat tim Akademi Bahagia. Kebetulan tim Akademi Bahagia itu dibentuk berisikan anak-anak yang ada di komunitas Bahagia EA. Maksudnya kayak saya kebetulan berkecimpung juga di Rumah Keranteng Indonesia. Terus ada juga mungkin dari Mojo yang ikut membantu merawat banyak fasilitas itu gitu. Ada juga dari Mojo beberapa gitu. Ya kita rawat bareng-bareng, misal termasuk merawat rumput, merawat buku gitu, dan lain-lain gitu. Dan biasanya ya kita basisnya kolektif gitu. Kolektif itu sukarela gitu. Paling itu. Pernah ada kendala nggak soal fasilitasnya? Oh, kalau fasilitas urusan teknis ya ini kendala mungkin pernah ya, kayak misal gini, aku ini agak juga sedikit juga habis merusakin drone. Tapi karena aku rusakinnya di Temanggung, yang itu di luar jam kerja, jadi aku iseng, aku bawa ke Temanggung untuk wah menarik ya, aku bawa ke Temanggung drone kantor. Jadi tapi ternyata malah aku pilotnya belum jago gitu, nabrak, jatuh gitu. Nah itu kendalanya gitu. Tapi karena itu di luar jam kerja, akhirnya aku tanggung jawab, aku berikan drone baru lagi tanpa memakai uang kantor gitu. Ya paling kendala-kendala kayak gitu yang itu kalau dilakukan oleh anak komunitas di
di apa ya istilahnya, di waktu kerja atau mungkin di agenda kerja nggak dibebankan gitu, nggak dibebankan ke anaknya. Tapi kalau di luar agenda, kesalahan apa human error gitu, itu ditanggung ini ya, secara inilah tanggung jawab aja lah. Tapi kalau misal kamera tiba-tiba rusak gitu, nggak, kita nggak diapa-apain ya, ini pemakaian aja gitu, ya ditanggung komunitas gitu. Karena kan barang kan kalau nggak rusak ya hilang kan, udah kan, itu aja kan, ya ikhlasin aja gitu. Sejauh ini menurut kakak seberapa besar fasilitas yang ada itu membantu kegiatan komunitas ini? Ya aku selalu percaya bahwa ini, dengan segala hormat, kita untuk pinter itu memang butuh modal. Kita pengen bisa sesuatu itu menurutku butuh modal, butuh skill. Aku bukan orang yang percaya kita bisa memanfaatkan skill yang barang yang ada gitu. Aku bukan orang yang kayak gitu. Maksudku gini, kalian misal ya, ini dengan segala hormat, kalian misal mau belajar fotografi, kalau cuma pakai HP ya nggak bisa. Bisa tapi nggak optimal. Kalian harus punya kamera yang itu ya dengan segala hormat cukup mahal untuk ukuran kita ini yang kaum proletar gitu ya. Menurutku cukup mahal. Jadi tapi ya realitasnya seperti itu. Nah syukurnya di Akademi Bahagia itu menunjang itu gitu. Maksudnya misal PC ada RAM-nya udah gede gitu ya, 1 tera misal, jadi mau diinstal aplikasi apapun masih bisa masuk gitu. Dari yang berat editing misal Premiere Pro, misal After Effects, itu masih bisa masuk gitu. Jadi ya itu yang menunjang. Kamera juga alhamdulillah kita punya, jadi itu menunjang kerja-kerja kita di audiovisual gitu. Misal ekspedisi, misal apa, termasuk drone gitu, kita jadi bisa paham gimana sih caranya nerbangin drone, milot drone, dan asik juga gitu. Ya itu menurutku fasilitas di sini praktis menunjang dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sini. Ya. Maksimal. Di sini kan komunitasnya juga menyediakan fasilitas membaca. Itu bisa dijelaskan bagaimana sistem peminjaman? Kalau di sini sistemnya itu teman-teman boleh minjem buku, tapi nggak boleh dibawa pulang gitu. Boleh pinjam di sini. Jadi misal datang, ngambil aja, Mas minjem. Kalau ada orang, kalau nggak ada orang ya ngambil aja, bawa turun. Misal kalau memang nyamannya baca di bawah, habis itu udah dibalikin. Kita sesantai itu kok, karena belum ada memang pencatatan atau mungkin apa gitu. Karena balik lagi, sependek ini kami percaya bahwa orang-orang yang di sini adalah orang-orang baik. Jadi kayaknya nggak mungkin, kami percaya nggak ada pencuri buku, nggak ada pencuri apapun itu gitu. Walaupun kita ada CCTV, tapi ya pasti kita percaya orang-orang baik di sini. Dan sejauh yang ku tahu, buku-bukunya aman. Buku-buku walaupun misal Sabtu Minggu cuman ada 2 orang yang di sini jaga, terus itu pun di bawah, tapi perpus dibuka, alhamdulillah nggak ada orang yang tiba-tiba iseng bawa buku pulang. Karena kebetulan buku-buku pram misal yang mungkin langka ya, itu masih ada sampai sekarang. Jadi di sini tuh fokusnya bukan hanya membaca ya Pak, banyak sekali. Iya banyak. Aku juga kadang bingung kalau jelasin fokusnya kemana. Kalau baca sih kan, baca nulis di sini basic. Jadi bukan sesuatu hal yang harus kita apa ya bahasanya ya, bukan kayak gini. Di komunitas Bahagia AI itu ya kalian harus baca dan harus bisa nulis gitu loh. Itu hal basic gitu. Kayak apa namanya ya, kalau kalian mahasiswa gitu ya, bisa nulis gitu, atau mungkin hal-hal basic lain. Jadi kayak selumrahnya kita bisa pakai motor untuk kemana-mana, selumrahnya kita bisa masak ketika mungkin di akhir bulan gitu. Jadi itu hal basic.